Aja. Jadi Marvel ini merupakan anak perusahaan dari Walt Disney Company yang didirikan oleh Martin Goodman, di mana Marvel Comics atau Marvel Publishing Inc. ini adalah nama sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi buku komik dan media lain yang berkaitan. Nah, selain itu ada lagi film lainnya yaitu Guardian of the Galaxy Volume 3. Nah, siapa sih yang gak sabar nonton para penjaga galaksi yaitu Guardian, senajan khawatir karena film Guardian of the Galaxy Volume 3 ini juga akan segera tayang. Hai teman-teman milenials, bertemu lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Putri Andriana, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman? Jangan bosan-bosan ya, karena selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian. Tapi seperti biasa, sambil aku memberikan informasi-informasi yang pastinya menarik dan juga informatif. Nah, tema kita di episode kali ini kita akan bahas Marvel Universe. Ayo, di sini siapa yang pecinta Marvel? Nah, buat kalian para pecinta Marvel pasti sangat tahu dong sejarah dan film-film yang diproduksi Marvel itu apa aja. Jadi Marvel ini merupakan anak perusahaan dari Walt Disney Company yang didirikan oleh Martin Goodman, di mana Marvel Comics atau Marvel Publishing Inc. ini adalah nama sebuah perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi buku komik dan media lain yang berkaitan. Ya guys, Marvel ini pertama kali didirikan dengan nama Timely Publication pada tahun 1939 dan sempat berganti nama menjadi Atlas Comics. Sebelum akhirnya menjadi Marvel Comics pada tahun 1961, produk House Marvel ini telah menjadi salah satu penerbit buku komik terbesar bersama dengan perusahaan saingan lamanya yang memproduksi film industri hero yaitu DC Comics. Pasti kalian para pecinta Marvel sudah tahu dong film apa aja sih yang sudah dirilis oleh Marvel. Nah, di segmen ini aku mau kasih tahu kalian aktor-aktor Marvel yang memerankan dua karakter. Wah, kalian ada yang tahu nggak sih? Ini yang pertama ya, ada Aaron Taylor Johnson yang merupakan aktor berkebangsaan Inggris dan memulai debut aktornya pada tahun 2000. Karirnya kian cemerlang ketika dirinya terlibat sebagai pemeran utama di film bergenre superhero yang berjudul Kick-Ass pada tahun 2010. Dan bagi para penggemar Marvel sendiri, Taylor Johnson ini dikenal sebagai aktor yang memerankan dari adik Wanda Maximoff, yaitu Maximoff alias Quicksilver di film Age of Ultron tahun 2015. Terlepas dari peran ikoniknya tersebut, sebentar lagi dia akan berperan sebagai karakter Marvel lain, tepatnya sebagai Kraven the Hunter di solonya yang saat ini tengah digarap oleh Sony. Terus yang kedua, aktor lainnya ada Gemma Chan. Jadi buat kalian para penggemar setia Marvel Cinematic, pasti kalian menyadari kan betapa cantik dan karakter Cersei di film Eternals tahun 2021. Diperankan oleh aktris Gemma Chan, Cersei ini adalah salah satu Eternal yang digadang-gadang akan kembali muncul pada masa MCU. Namun ternyata yang jarang diketahui, aktris berusia hampir 40 tahun ini ternyata sebelumnya memerankan karakter lain di MCU yaitu sebagai Min di film Captain Marvel tahun 2019. Mungkin kecilnya tersebut pada akhirnya membuat Marvel tertarik dan membuatnya diperkenalkan ulang sebagai seorang Eternal di MCU. Terus selanjutnya ada Chris Evans, ini adalah salah satu aktor yang masih kuat banget ya kita mengingatnya. Apalagi buat kalian para penggemar karakter Captain America yang meneriakan Avenger Assemble di film Avenger tahun 2019. Karakter yang diperankan oleh Evans ini pertama kali diperankan melalui film solonya yang berjudul America The First Avenger tahun 2011. Dan sejak saat itu, Chris Evans mengulang perannya berbagai film MCU sampai akhirnya ia setelah Captain America menyerahkan perisainya kepada Falcon. Namun jauh MCU berdiri, ternyata Chris Evans ini juga pernah berperan sebagai Johnny Storm alias Torch di waralaba Fantastic Four. Terus aktor selanjutnya ada Josh Brolin, di mana sejak dirinya ini berperan sebagai karakter Thanos di Infinity Saga MCU, Josh Brolin ini akhirnya mendapatkan perhatian dari para penggemar setia Marvel yang sangat cocok untuk berperan
sebagai Mad Titan. Dan itulah mengapa banyak juga penggemar langsung mengenalinya ketika Brolin sebagai karakter Cable di film Deadpool 2 tahun 2018. Meskipun di film Deadpool dia menampakkan wajah aslinya, tetapi banyak penggemar yang tetap menganggapnya itu sebagai Thanos. Bahkan hal tersebut dijadikan di filmnya sendiri ketika Deadpool mengejeknya mirip seperti villain di MCU. Terus selanjutnya ada aktor Ryan Reynolds. Jadi selain Brolin tadi, Ryan Reynolds ini adalah aktor yang berperan di film Deadpool sebagai Wilson alias sang Merc with the Mouth yang memulai perannya sebagai Slade di film X Origin Wolverine tahun 2009. Reynolds ini baru mendapatkan perhatian dari penggemar setelah dirinya muncul dengan penampilan yang lebih mirip seperti versi komiknya di Deadpool tahun 2016 dan juga Deadpool 2 tahun 2018. Sebagai pemeran karakter ikonik yang dilupakan, sayangnya hal tersebut tidak berlaku pada karakter Marvel lain yang pernah diperankannya, yaitu pemburu Hannibal King dari film Blade Trinity pada tahun 2004. Kemudian ada aktor Marvel selanjutnya, ada Michael B. Jordan yang merupakan salah satu aktor yang berhasil memerankan karakter villain MCU, tepatnya sebagai Eric Killmonger di Black Panther tahun 2018. Bahkan beberapa lalunya itu dia sempat kembali mengulang perannya sebagai pengisi suara Killmonger di serial animasi What If. Dan menariknya, sebelum berperan sebagai MCU, B. Jordan ini juga pernah mencoba superhero Marvel di film gagal Fantastic pada tahun 2015 dan berperan sebagai Johnny Storm Human Torch baru. B. Jordan ini tidak mendapatkan perhatian sebanyak penampilannya sebagai villain di Marvel. Terus selanjutnya ada Oscar Isaac. Jadi saat ini tuh penggemar setia MCU itu tengah menunggu debut karakter Moon Knight serial solonya yang akan tayang pada Maret ini. Karakter dari superhero yang menderita gangguan kepribadian ganda ini diperankan oleh aktor yang tidak lain adalah Oscar Isaac. Tapi kalian tahu gak sih bahwa ternyata Isaac ini juga berperan sebagai karakter Marvel lain, bahkan lebih dari 2 karakter ya. Jadi selain Knight, Isaac ini juga sebelumnya pernah berperan di film Man atau Apocalypse pada tahun 2016 sebagai sang villain Sabah Nur alias Apocalypse dan juga sebagai Spider-Man di film Spider-Man Across the Spider-Verse. Oke, jadi aku bisa menyimpulkan ya, ternyata aktor-aktor yang ada di Marvel Universe ini adalah ya sebenarnya kebanyakan itu-itu lagi. Mungkin yang memilih karakter memang seleranya adalah yang dimainkan tadi, bahkan aktor-aktor tadi itu memainkan bisa lebih dari 1 karakter. Cuman memang seperti yang tadi aku bilang, meskipun dia memainkan lebih dari 1 karakter, kadang-kadang tetap aja yang menempel di kita adalah ya sebagai karakter utamanya yang biasa kita lihat kayak tadi Thanos gitu kan. Jadi pas si aktornya itu bermain di film lain di Deadpool ya kita tetap mengenal dia itu sebagai Thanos. Jadi memang saking kuatnya karakternya itu melekat di dirinya, karakter Marvelnya. Jadi meskipun dia memerankan film lain atau bahkan memerankan karakter film, tetap yang tertanam di otak kita adalah karakter yang pertamanya. Tapi memang aku akuin Marvel ini adalah salah satu production house yang filmnya itu kayaknya nggak pernah nggak tenar nggak sih, selalu tenar. Mungkin hampir 70-80%-nya tuh setiap tayang selalu penontonnya itu wah gila sampai ke bejibun banget. Makanya nggak heran mereka tuh bisa sustain sampai saat ini di tengah banyak kompetitor production house lainnya. Nah, aku pengen tahu deh kalau misalnya kalian ya, apalagi kalian para pecinta Marvel, itu kira-kira film atau karakter apa sih yang sangat melekat di pikiran kalian gitu ya? Atau kalau misalnya kita ngedengar kata Marvel tuh pertama kali karakter apa sih? Nah, kalian bisa sharing ya, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar kita, atau mungkin kalian mau rekomen film-film Marvel lainnya yang mungkin masih banyak teman-teman lainnya belum nonton. Nah, boleh banget, karena memang kalau kita ngomongin soal Marvel itu masih panjang banget, bahkan aku masih mau nyampein informasi-informasi lainnya tentang Marvel Universe. Jadi buat kalian para pecinta Marvel, jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, kembali lagi bersama aku Putri Andriana, tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan aku balik lagi bersama kalian dan kita masih membahas seputar Marvel Universe. Di segmen kali ini aku mau ngeracunin kalian film-film Marvel yang tayang di tahun 2022. Jadi supaya kalian gak ketinggalan zaman, kalau misalnya lagi ngumpul sama temen ngomongin soal film Marvel tuh nyambung, kalian tuh wajib banget nonton film-film Marvel yang tayang tahun 2022. Nah, buat kalian nih ya, para
pecinta Marvel, kalian sudah nonton belum sih film Doctor Strange yang tayang di bioskop sejak 5 Mei 2022. Nah, setelah Doctor Strange, MCU pun sudah memiliki rencana film dan serial lanjutan dengan melahirkan karakter baru. Dan tentunya semua karakter tersebut memiliki cerita seru ya, seperti serial WandaVision, Loki, Hawkeye, dan juga Moon Knight. Nah, kira-kira film dari Marvel yang tayang pada tahun 2022 itu ada apa aja ya? Yang pertama ada Ms. Marvel. Jadi nantinya MCU itu akan memunculkan kisah superhero remaja yang bernama Miss Marvel. Nah, film ini akan menghadirkan karakter superhero muslim berdarah Amerika Pakistan pertama, Kamala Khan, yang diperankan oleh Iman Vellani. Jadi film ini bercerita mengenai sosok Kamala Khan yang sangat mengidolakan Captain Marvel. Dan juga Kamala Khan ini terkena zat Terrigen yang ternyata malah mengaktifkan dari dalam dirinya. Dan serial ini juga akan mengiring kita untuk melanjutkan kisah sequel film Captain Marvel yang berjudul Marvels. Nah, selain itu ada lagi film lainnya yaitu Guardian of the Galaxy Volume 3. Nah, siapa sih yang gak sabar nonton para penjaga galaksi yaitu Guardians? Nah, jangan khawatir karena film Guardian of the Galaxy Volume 3 ini juga akan segera tayang. Film yang diprediksi akan menjadi cerita terakhir dari para penjaga galaksi tersebut, berfokus pada para pendukung seperti Rocket, Drax, atau Groot. Namun, banyak juga yang memprediksi cerita ini akan membawa para penjaga yang menemukan Gamora setelah kejadian Avengers Endgame lalu. Thor Love and Thunder ini merupakan salah satu film yang gak kalah keren juga ya. Jadi mungkin ini bisa kalian tonton di 2022 dan merupakan sequel keempat dari film yang dijadwalkan tayang 8 Juli. Nah, Thor Love and Thunder ini sudah merilis perdananya beberapa waktu yang lalu dan diperkirakan berlatar setelah kisah Thor Ragnarok dan juga Avenger Endgame. Maka kemungkinan New Asgard ini akan film ini. Nah, film selanjutnya yang akan tayang di 2022 yaitu film Thor Love and Thunder yang merupakan sequel keempat dari film Thor yang dijadwalkan tayang 8 Juli mendatang. Thor Love and Thunder ini sudah merilis teaser perdananya beberapa waktu yang lalu dan film ini diperkirakan berlatar setelah kisah Thor Ragnarok dan juga Avenger Endgame. Dan maka kemungkinan New Asgard akan diperlihatkan di film ini. Kisah pada film ini menceritakan tentang Thor yang berada dalam masa pencarian kedamaian batin, namun hal tersebut terganggu dengan munculnya Gorr the God Butcher yang merupakan seorang pembunuh galaksi. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Thor meminta bantuan kepada Valkyrie, Korg, dan juga mantan kekasihnya Jane Foster yang secara mengejutkan muncul sambil memegang Mjolnir dan juga memiliki kekuatan Thor. Karakter Jane Foster ini masih akan diperankan oleh aktris Natalie Portman dan juga pemeran Gorr the God Butcher akan diperankan oleh Christian Bale dan setelah itu dalam film ini akan dimeriahkan dengan kemunculan Guardian of Galaxy. Jadi komplit nih ya. Nah, terus film selanjutnya yang gak kalah keren ada Black Panther Wakanda Forever. Nah, film Black Panther Wakanda Forever ini direncanakan akan tayang 11 November mendatang dan diketahui bahwa pemeran utama Chadwick Boseman itu meninggal pada tahun 2020. Nah, kemudian pihak Marvel mengkonfirmasi tidak akan mencari aktor baru untuk memerankan karakter T'Challa atau menggunakan teknologi CGI untuk menampilkan sosok Boseman. Penggarapan film ini sangat emosional bagi para pemainnya karena dengan munculnya kabar duka kepergian sang pemeran utama di tengah proses produksi, sang sutradara dan para pemain pun berharap jika film ini bisa menjadi penghormatan yang istimewa untuk Chadwick Boseman. Karena hal itu, fans berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi Black Panther selanjutnya. Belum banyak diketahui kisah apa yang akan diangkat dalam film Black Panther. Kemungkinan film ini akan berfokus pada sejarah dan budaya Wakanda jauh lebih dalam. Terus selanjutnya ada lagi film, ini salah satu film favorit aku ya, yaitu film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Meskipun baru mengeluarkan logo resmi dan sinopsis belum dikeluarkan oleh MCU, tetapi film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini mendapat jadwal tayang sekitar pertengahan tahun 2023 nanti. Film ini akan terus mengikuti perjalanan Ant-Man dalam melawan berbagai karakter villain perjalanan waktu yang jahat. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa film ini akan melanjutkan sepak terjang film Loki yang berfokus pada penjelajahan waktu. Terus selanjutnya ada film The Marvels
ya salah satu film yang akan tayang di awal tahun 2023 dan akan menjadi film yang saling bersinggungan dengan serial Marvel terbaru yaitu Miss Marvel. Disutradarai oleh Nia Da Costa, film ini akan menghadirkan Captain Marvel, ada juga Miss Marvel, dan Monica Rambeau. Bahkan ada kemunculan aktor drama Korea favorit kita, siapa lagi kalau bukan Park Seo Joon. Waduh, nih bahaya nih ya, aktor Korea sudah mulai merambat ke film Hollywood. Nah, dan seperti yang dijelaskan pada bagian akhir cerita WandaVision, tampaknya karakter Monica Rambeau ini akan memegang peran yang cukup penting dalam konflik galaksi antara dua peradaban ini. Nah, itu dia teman-teman tadi film-film Marvel yang ada di tahun 2022 atau mungkin ada beberapa tadi yang akan tayangnya itu di awal tahun 2023 ya. Pokoknya nggak jauh dari sekarang lah ya. Nah, makanya buat kalian itu, buat para pecinta Marvel mendingan siap-siap dulu. Siap-siap tuh dengan apa? Biasanya ya film Marvel itu kan ada keterkaitan dengan film-film sebelumnya. Jadi buat kalian siap-siap kalau misalnya nanti ada film yang kalian tertarik, kalian harus nonton serial-serial sebelumnya. Karena biasa ada keterkaitan dan kadang-kadang tuh kayak suka gregetan gitu. Misalnya kita nonton ya, tapi kita nggak tahu cerita sebelumnya tuh kayak apa, meskipun kadang-kadang kita belum nonton film sebelumnya, terus pas kita nonton tetap nyambung aja sama ceritanya. Tapi kalau aku tuh lebih suka yang detail, jadi better kita tahu cerita-cerita sebelumnya. Pokoknya aku applause banget ya buat Marvel karena salah satu production house yang sangat produktif menurut aku. Jadi dia itu nggak monoton kayak gitu-gitu aja filmnya, ceritanya, aktornya, tapi makin kesini itu terus berkembang. Aduh, ngomongin Marvel tuh nggak ada habisnya ya. Tiap tahun pasti dia memproduksi film-film yang bener-bener langsung tenar dan viral banget, kayak salah satunya Doctor Strange di tahun 2022. Kalian tahu dong, kayaknya kalau kalian mau nonton ke bioskop Doctor Strange saja tuh harus ngantri, bahkan banyak bioskop yang katanya tuh harus booking H-1 saking itu film tenarnya. Tapi memang bukan hanya tenar, sekedar tenar saja, tapi ceritanya tuh juga memang seru dan animasinya sih yang menurut aku tuh sangat wow banget. Pokoknya sekali lagi aku applause buat Marvel, semoga semakin kedepannya terus produksi film-film yang sangat menghibur. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.